Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sani Nurisi Putri dari Fakultas Hukum Unpar dengan NIM 205210119 ini mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga pelanggaran HAM berat guna memenuhi ujian akhir semester Kapita Sarta Hukum Pidana yang diampu oleh Dr. Heri Firmansyah, SHM MPH. Pertama-tama saya ingin menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana terdapat beberapa pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama itu adalah informasi elektronik dijelaskan uh, dijelaskan yaitu salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, rancangan foto, elektronik, data interchange atau EDI, suara elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau proporsi yang telah diolah yang memiliki atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lalu juga terdapat transaksi elektronik di mana memiliki pengertian yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lain. Lalu juga terdapat um, teknologi informasi yang dimana memiliki pengertian yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiarkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Lalu juga dalam Undang-Undang ITE diatur terkait dengan asas yang berada di dalamnya. Ya, asas-asas tersebut antara lain kepastian hukum, manfaat, hati-hatian, iktikat baik, dan juga kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Alat bukti juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinamakan dengan alat bukti elektronik yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimana pada pasal 1 dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lalu kemudian di ayat kedua dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lalu juga terdapat hal-hal yang sudah dirubah dalam Undang-Undang ITE. Pertama itu adalah perubahan pada pasal 27 ayat 3, yang dimana pada pasal tersebut diubah dikarenakan untuk menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan dengan 3 perubahan antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Lalu yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan dan bukan delik umum. Lalu yang terakhir, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE ini juga disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Dan juga Undang-Undang ITE ini diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Lalu yang kedua, menurunkan ancaman pidana. Untuk poin tersebut dijelaskan bahwa menurunkan ancaman pidana terdapat pada kedua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta rupiah. Lalu pada poin kedua, dalam menurunkan ancaman pidana juga ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta rupiah.
Lalu juga pada poin 3, penjelasan alat bukti penyadapan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada pasal 31 ayat 4 dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang dimana pada poin pertama dikatakan bahwa perubahan ketentuan mengenai pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Lalu yang kedua, menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Lalu juga terdapat poin mengenai sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 5. Yang dimana pada pasal tersebut dilakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penggeledahan dan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Lalu yang kedua, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Lalu juga terdapat penambahan pada pasal 26 yaitu menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kedua, setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Lalu yang terakhir, ada penambahan pada pasal 40 yang dimana hal tersebut dilakukan guna memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Yang pertama, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Lalu yang kedua, pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Lalu juga banyak sekali terdapat kasus-kasus mengenai ITE yang sering dilanggar yang di Indonesia. Salah satunya kasus Adam Denny. Bermula dari keterangannya bahwa Adam Denny mengaku bahwa dia mendapat informasi pribadi milik Syahroni dari terdakwa Nimade. Selain itu juga ada dugaan yang diungkapkan Nimade bahwa Ahmad Saroni telah melakukan pembelian ilegal berupa sepeda dari luar negeri agar tidak membayar pajak negara. Dan Adam Denny pun kemudian mengunggah informasi tersebut ke media sosialnya karena yakin akan menyita perhatian publik. Dan juga Ahmad Saroni ini sempat menelpon. Dan juga ketika beberapa waktu berselang, Adam Denny menyebut bahwa Ahmad Saroni sempat menelponnya ketika melihat unggahan tersebut. Hanya saja, Adam Denny tidak merespon telepon dari Ahmad Saroni lantaran sudah terlanjur kecewa. Sebenarnya ada dua motif yang melatar belakangi Adam Denny melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama, Adam Denny menyebut bahwa tindakannya adalah bentuk mengawasi pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan bahwa unggahan itu motifnya berupa follow up dari dugaan tindak pidana korupsi Syahroni. Isinya yakni penyalahgunaan jabatan untuk pengadaan barang mewah tanpa dikenai pajak. Dan yang kedua, Adam Denny mengaku bahwa ia sakit hati atas beberapa tindakan Ahmad Saroni yang dilakukan sebelumnya kepadanya. Lalu juga akibat perbuatannya ini, Adam Denny divonis 4 tahun penjara dan majelis hakim menilai bahwa ia terbukti telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan data pribadi anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Selain itu juga Adam Denny juga dijatuhi pidana denda senilai 1 miliar. Lalu juga saya akan menjelaskan mengenai materi pelanggaran HAM.
Pengertian hak asasi manusia sendiri ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan juga martabat manusia. Lalu juga pelanggaran hak asasi manusia ini pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau terdapat kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lalu juga dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini terdapat beberapa macam, yaitu 2 macam, yang dimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang dimana di sana termuat 2 poin dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini memiliki arti setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan juga kelompok agama. Lalu juga kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan genosida ini juga secara rinci digunakan seperti untuk pembunuhan anggota kelompok, hal-hal yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental yang berat terhadap suatu kelompok, hal-hal yang menciptakan kondisi kehidupan suatu kelompok yang mengakibatkan pemusnahan secara fisik, baik menyeluruh ataupun sebagian, tindakan yang sifatnya paksaan dengan tujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, lalu juga terakhir kemudian secara paksa anak dari suatu kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Lalu juga kejahatan terhadap kemanusiaan terbagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penghilangan orang secara paksa, dan juga kejahatan apartheid, dan lain sebagainya. Pengadilan hak asasi manusia ini baru saja terdapat 4 pengadilan hak asasi manusia yang dibentuk, yakni Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang mana daerah hukum pengadilan HAM ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, lalu juga Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Ambon, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Sementara untuk Pengadilan Negeri Surabaya terdapat daerah hukumnya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu untuk Pengadilan Negeri Medan terdiri atas Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Lalu sedangkan untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Medan, daerah hukumnya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Lalu juga untuk pelanggaran hak asasi manusia berat ini di Indonesia juga terjadi pada tahun 1998 tentang kerusuhan Mei 1998, yang dimana merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah-rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran HAM berat ini terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan juga dibunuh. Aktivis relawan ITA F. Nadia menganalisis bahwa
Alasan wanita Tionghoa ditargetkan sebagai sasaran utama kerusuhan Mei 1998 ini adalah karena mereka lemah dan tidak dapat memberikan perlawanan. Pemerkosaan secara biadab terhadap wanita Tionghoa oleh pelaku rusuh Mei 1998 dilakukan beramai-ramai secara bergantian dalam waktu bersamaan. Ironisnya, selain dilakukan di rumah korban, pemerkosaan juga dilakukan di tempat-tempat umum, tidak peduli bahkan di depan orang lain. Lalu juga koordinator di investigasi dan pendataan tim relawan Sri Palupi pernah menganalisis peristiwa rusuh tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan 9 Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 ini diperkirakan lebih dari 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga pelanggaran HAM berat. Dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.